إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapatkan ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan jalannya ke surga. YouTube, Twitter, BBM adalah alat, bisa jadi pisau untuk memotong ayam, memotong itik, tapi juga bisa memotong urat nadi batang leher. Gunakan alat itu untuk yang baik-baik, maka mendapatkan amal jariah. Yang menguploadkannya mendapatkan pahala mengalir. Mati Abdul Somad. Yang menguploadkan ceramah itu kalau tidak hancur, maka di copy berapa sudah jamaah. Saya ditelepon jamaah dari pulau-pulau tertinggal, terisolir di Indragiri Hilir. Ustadz Abdul Somad ini, betul ceramah Ustadz sudah saya download 170 judul, saya masukkan ke CD, saya cetak, saya bagi ke orang di kampung saya. Bayangkan itu, amal jariah yang tetap mengalir. Siapa yang Abdul Somad sekalipun tak pernah menguploadkan ceramah itu, jamaah semua menguploadkan. Maka di akhirat nanti jangan heran Abdul Somad belakangan masuk surga, yang menguploadnya lebih dulu masuk surga, karena mereka amal jariahnya. Abdul Somad cuma sekali ceramah, itu diulang sampai ada khutbah itu yang sudah diputar orang 100.000 kali. 100.000 kali. Padahal saya ceramah yang dengar cuma 100 orang, itu pun 50 tidur di masjid lain. Masjid ini semangat semua, luar biasa. Jika suka memposting tentang nasihat-nasihat baik atau dakwah-dakwah Islam, apa bisa disebut menjadi manusia? Masya Allah jemaah, Masya Allah. Ini masa sekarang ini, masa yang sangat mudah berbuat dosa, dan masa yang sangat mudah memberikan manfaat kepada orang lain, meraih surga. Ana sering marah sama mahasiswa. Ana mengajar pendidikan tarbiyah Islam. Ana tanya sama mereka, pekan lalu apa yang antum posting di medsos antum? Ana tanya satu persatu, antum. Kebanyakan itu nggak ada, yang ada cuma nonton. Artinya dia mendapatkan manfaat dari orang lain. Ana mau subhanallah, antum dalam sepekan itu berapa hadis yang antum pelajari? Berapa ayat yang antum dengar dari ustadz antum? Berapa faedah yang antum dapatkan? Apa nggak bisa tiap sore hari faedah pagi yang antum dapatkan dari ustadz antum upload di IG antum upload di Facebook antum upload di Twitter antum. Jadi akhirnya kita tidak memberikan manfaat jemaah, padahal mudah sekali jemaah. Masya Allah, anak ingatkan mahasiswa anak waktu itu, dulu waktu anak kuliah di Medina, anak liburan nerjemahkan buku. Masya Allah jemaah, dulu nggak punya mesin ketik, nggak punya komputer, kita nerjemahkan tulis tangan. Setelah selesai tulis tangan, liburan, anak pulang ke Indonesia, anak datang ke percetakan, ke penerbit, daftarkan, mungkin mau dicetak, kata dia. Dia nggak kenal sama anak, siapa yang mau beli buku antum? Akhirnya buku itu sampai hari ini tidak dicetak. Masih ada buku itu, tulisan tangan, anak tulis tangan. Kenapa? Karena kebanyakan penerbit itu cari fulus, ngelihat buku ini laku nggak dijual. Tapi sekarang antum bisa menebarkan manfaat hanya pakai HP. Hadis yang antum terjemahkan, antum upload, antum sudah dapat pahala. Yang melihat berapa? 10 orang dapat faedah. Yang melihat berapa? 20 orang. Yang melihat berapa? 100 orang. Semakin banyak yang membaca, semakin banyak pahala antum. Maka kalau bicara, bisa nggak kita memberikan manfaat lewat medsos? Sangat bisa sekali. Jangan kalau upload itu upload lagi foto sama ustaz, upload lagi makan. Antum upload, ngelihat ada tulisan yang bermanfaat, antum foto, antum kirimkan. Antum memberikan manfaat. Apa sekarang manfaat yang antum berikan kalau antum di warung makan terus foto? Apa manfaatnya?
Nggak ada. Bikin sakit hati orang. Hadza wallahu a'lam bishawab, yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Da'i sifatnya disebut dengan dakwah. Nah, mubalik beda dengan da'i. Ya. Kalau mubalik tidak disyaratkan dia memiliki ilmu khusus untuk menguasai materi yang disampaikan. Yang penting dia share pada orang, itu sudah tabligh. Jelas ya? Dan dia mendapatkan pahala kebaikan dari situ. Ya. Hadis Muslim misalnya, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah ya. Anda punya misalnya gambaran sekarang belajar tentang keutamaan sholat 5 waktu. Anda share misalnya di Facebook gitu kan. Lalu ada orang melihat status Anda atau share Anda, lalu dia amalkan, dia jaga itu. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan pahalanya. Tidak cukup dengan amin, praktekkan dulu gitu ya. Kalau cuma amin-amin saya nggak akan dapat ya. Jadi Anda tuliskan dulu. Ya, ini aneh ya. Kalau Anda bisa berbuat yang baik-baik, kenapa menulis yang tidak bermanfaat itu? Ya Anda bisa tuliskan yang baik-baik. Waktu sholat sekarang kan, Anda cuma nyampaikan aja. Sekitaran Kelapa Gading gitu kan, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, sampai isya jam sekian. Teman Anda begitu melihat, oh ya saya belum sholat ya, dia sholat. Itu begitu dia sholat, Anda mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi kalau Anda bisa menulis yang baik, ngapain nulis yang gak bermanfaat? Mendung, kirim aja kan? Ngapain kita kerjaan? Kita manfaatnya gitu kan? Time ya. Apalagi nulis-nulis yang tidak benar kan? Ya, Anda lihat teman agak beda sedikit, jalannya nggak nyapa, Anda tuliskan. Kenapa sih harus curhat pada orang yang tidak ada urusannya dengan Anda? Kalau Anda punya masalah dengan orang tertentu, langsung pada orangnya. Anda lewat di sini, teman lewat, tidak nyapa Anda bisa tegur, assalamualaikum, kok buru-buru gitu kan? Bisa sapa aja, daripada prasangka yang tidak baik. Anda tulis, nggak nyangka dia seperti itu, Anda sedang nyangka. Nggak nyangka ya, Anda sedang nyangka gitu ya. Jadi buang sesuatu yang nggak bermanfaat, diselesaikan dengan baik ya. Jelas di sini? Baik, bismillah. YouTuber adalah orang yang berkecimpung dalam dunia YouTube dengan cara membuat satu program acara lalu diangkat di YouTube, atau mengambil satu acara atau mengambil satu hal diangkat ke YouTube agar banyak pengunjungnya dan seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu kan. Baik, YouTube adalah salah satu media. Jika digunakan untuk baik maka akan menjadi baik. Jika digunakan untuk kejelekan akan menjadi jelek. Jadi YouTube tidak beda dengan media-media yang lainnya. Bahkan di saat seperti ini, umat Nabi Muhammad harus serius di dalam menekuni dunia media. Umat Nabi Muhammad harus serius dalam menekuni media, termasuk urusan YouTube. Orang-orang yang menyebar fitnah pun menggunakan YouTube. Dulu adalah radio, televisi, sekarang berpindah pada YouTube. Lebih luas lagi jangkauannya, bisa masuk saku kita. Bagaimana hukumnya? Hukumnya menjadi YouTuber. Kita bicara tentang hukumnya nonton YouTube dulu. Hukum menonton YouTube ada dua, haram dan boleh. Yang haram kalau Anda menonton YouTube sesuatu yang tidak terhormat, masuk ke syahwat, film kotor, atau fitnah, atau pemikiran-pikiran yang sesat, Anda haram mendengar. Tapi kalau Anda melihat YouTube yang bermanfaat, guru-guru Anda dan seterusnya, adalah sah. Karena YouTube-nya adalah halal dan haram, ada dua yang boleh dan tidak boleh, maka ngurus YouTube pun juga ada dua. Maka menjadi YouTuber, bahkan katanya mendapatkan uang dan sebagainya. Pertama, menjadi YouTuber. Kalau Anda menjadi YouTuber yang serius karena Allah, Anda tidak akan nge-share, Anda tidak akan mengupload sesuatu kecuali itu adalah bermanfaat. Apakah urusan kesehatan, urusan agama, urusan keamanan kemasyarakatan, kalau yang Anda angkat itu dan benar bermanfaat untuk umat, maka Anda mendapatkan pahala sesuai dengan niat Anda. Anda berpahala. Tapi na'udzubillah, jika Anda termasuk yang tidak pernah peduli, yang penting viral, ketahuilah Anda beli neraka. Wahai hamba Allah. Tapi kalau Anda YouTuber yang serius karena Allah, sama seperti mempunyai televisi, sama yang radio, televisi adalah baik jika digunakan untuk kebaikan.
Tapi jika digunakan untuk kejahatan akan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat Anda menghadirkan YouTube yang bagus, maka Anda mendapatkan pahala. Ini dari sisi ini. Kemudian bagaimana uang yang didapat setelah itu? Ketahuilah, uang yang didapat, misalnya Anda mendapatkan uang dari perusahaan YouTube tersebut karena promo-promo yang masuk, uang yang didapat dilihat. Jika promonya promo yang tidak benar, promo yang tidak benar, promo yang misalnya mau mengangkat satu pemikiran yang salah atau kesesatan, film-film yang tidak baik promonya, maka jika Anda bisa menolak promo tersebut, kok Anda tidak menolak, maka Anda masuk wilayah haram. Tapi kalau memang programnya nggak bisa dipilah-pilah, ya seperti kalau kita pergi ke supermarket, kita tidak bisa menghindar dari melihat aurat, mau tidak mau kita harus melihat aurat. Apalagi negeri yang bebas, misalnya kita di negeri kafir dan sebagainya, yang penting kita mengingkari. Jadi kalau kita mengangkat satu YouTube kemudian ditumpangi oleh promo, selagi kita bisa menghindari dari promo-promo yang tidak syar'i, maka harus kita menghindar. Tapi kalau kita sudah tidak bisa, umumul balwa, sudah tidak bisa, sementara YouTube kita harus kita kuasai, tapi sisi lain kita tidak punya perusahaan sendiri, kita masih numpang, sehingga kadang ditumpangi oleh promo-promo tersebut, sehingga promo kadang baik, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak. Maka di saat seperti itu, maka ini adalah termasuk, semoga Allah mengampuni. Kenapa? Kita tidak bisa. Sebab kalau kita malah mundur daripada YouTube, nanti yang jelek akan muncul, yang tidak baik akan muncul. Nah, kita menggunakan ini media untuk kebaikan. Ternyata jika ada promo-promo yang tidak baik masuk, itu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita inginkan, dan kita sudah tidak bisa memilah. Ingat, jika kita masih bisa memilah, maka kita wajib memilahnya. Kita wajib memilahnya. Kalau kita tidak memilah, masuk wilayah haram. Tapi kalau nggak mungkin dipilah, katanya sih susah dipilah. Karena apa? Kita masuk perusahaan, dan perusahaan itu yang menjual promonya kepada kita. Maksudnya kepada kita, menyampaikan promo kepada kita. Jadi kita tidak bisa memilih. Jika keadaan kita tidak bisa memilih, itu bukan di bawah kekuasaan kita, maka ketahuilah, insya Allah masih halal. Cuman ini loh, yang waspada adalah yang nonton ya. Yang waspada nonton. Sebab kalau ini nanti di stop, maka youtuber muslim yang soleh akan berhenti karena semua haram-haram, akhirnya dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Sekarang zamannya zaman bersaing. Hingga suatu ketika kita punya perusahaan sendiri tentang YouTube atau yang sepadannya, yang bisa menghadirkan sesuatu yang islami, syar'i, tidak bertentangan dengan syariat. Maka menjadi YouTuber sampai mendapatkan hasil, insya Allah rezekinya adalah halal, dengan catatan tujuan Anda adalah baik. Yang Anda share, yang Anda upload adalah sesuatu yang baik, bermanfaat, bukan hanya sekedar viral. Kemudian urusan promo, Anda sudah berusaha. Kalau berusaha untuk memilah, jika Anda tidak memilah, Anda insya Allah dimaafkan dari sisi ini. Karena apa? Niat Anda adalah benar, besar. Anda adalah niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang menyebarkan media, menyebarkan petuah-petuah para ulama, atau hikmah-hikmah para ulama, atau hal-hal informasi kesehatan yang bermanfaat. Anda berpikir untuk mana? Ini saja. Jika Anda seperti itu, insya Allah halal. Insya Allah halal. Tapi kalau Anda sudah tidak peduli, hanya ngejar viral, amanat di hadapan Allah. Kadang menfitnah orang hanya ingin viral, menyebarkan perusahaan hanya ingin viral. Na'udzubillah, dosa setelah itu. Takutlah kepada Allah. Wahai semua anak-anakku, adik-adikku yang berkecimpung dalam dunia YouTube dan dunia media sosial ini, ayo kita menjadi YouTuber ahli surga. Ambil petuah para ulama. Bisa viral kok, sebab umat di Indonesia saja berapa kaum muslimin. Semua rindu kemuliaan kok. Tidak perlu Anda menyodorkan fitnah. Tidak perlu Anda menyodorkan fitnah. Tidak perlu Anda menyodorkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Tidak perlu. Dan jangan khawatir tidak ada yang mengikuti Anda. Bakal ada yang mengikuti. Harus Anda perjuangkan itu semuanya, agar apa yang Anda dapatkan dari itu semua insya Allah halal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, semoga Allah mengampuni semuanya, dan menjadikan kita pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang serius, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.